Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR menggelar sidang perdana terhadap 5 anggota DPR nonaktif, yakni Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama dari Partai Amanat Nasional, serta Adis Kadir dari Partai Golkar pada Rabu 29 Oktober 2025. Bagaimana kelanjutannya? Jika pengaduan dinilai layak ditindaklanjuti, materi akan disampaikan kepada teradu dan pimpinan fraksi paling lama 14 hari setelah keputusan. Sebaliknya, jika tidak ditindaklanjuti, perkara dinyatakan gugur. Adapun sidang perdana MKD pada Rabu ini dengan agenda pendaftaran perkara. Sidang tahap awal tidak mewajibkan kehadiran teradu. Boleh nggak? Hari ini ada ini nggak? Ada rapat apa nggak gitu? Pokoknya segera dikabarin hasil sidang. Ini mau kemana? Ini ada rapat pimpinan MKD? Oh enggak, sudah selesai kemarin. Kemarin rapat apa? Kemarin ada rapat juga. Diketahui penonaktifan kelima anggota Dewan ini dilakukan oleh partai politik masing-masing, menyusul sorotan publik yang meluas setelah aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025. Sebagai tindak lanjut, MKD telah menyurati Sekretaris Jenderal DPR RI untuk meminta penghentian gaji, tunjangan, serta fasilitas lain bagi para anggota Dewan yang telah dinonaktifkan. Dengan demikian, mereka telah menerima sanksi faktual bahkan sebelum putusan etik final dijatuhkan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, menyebut partainya akan menunggu hasil keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait status dua kadernya, Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach. Pada dasarnya kenapa MKD melakukan sidang terhadap para anggota DPR yang nonaktif, ini terkait dengan adanya pengaduan-pengaduan dari masyarakat terhadap mereka-mereka yang nonaktif tersebut. Saya yakin MKD dalam sidang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian. Jadi kita percaya. Secara kelembagaan, MKD sebenarnya tidak memiliki kewenangan maupun dasar hukum yang cukup kuat untuk langsung memberhentikan seorang anggota DPR dari jabatannya. Kewenangan tertinggi yang dimiliki hanyalah memberikan rekomendasi pemberhentian secara permanen, yang tetap berada dalam ranah etik, bukan administratif. Ketentuan ini secara jelas diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR. Lebih jauh lagi, istilah anggota DPR nonaktif sejatinya tidak dikenal, baik dalam aturan MKD maupun dalam Undang-Undang MD3. Dalam pasal 239 ayat 2 huruf D, undang-undang tersebut dijelaskan bahwa seseorang anggota DPR hanya dapat diberhentikan apabila diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, langkah penonaktifan yang dilakukan partai politik menjadi dasar utama, bukan keputusan langsung dari MKD. Sahabat Kompas, langkah penonaktifan sejumlah anggota DPR oleh partai politik sejatinya belum memiliki kekuatan hukum, karena tak diatur dalam undang-undang. Namun, di balik langkah simbolik itu, publik menanti tindak lanjut nyatanya. Apakah partai benar-benar berani mengambil keputusan tegas untuk memecat kader bermasalah agar kursi rakyat kembali diisi oleh mereka yang pantas memperjuangkan suara rakyat?